Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Hari ini kita memasuki video yang ke-6 dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Yesus lahir, mati, dan dibangkitkan. Kita pelajari mulai kelahiran Tuhan Yesus, kemudian pelayanannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Judul kecil yang hari ini akan menjadi berkat untuk kita semuanya, yang akan kita pikirkan bersama-sama adalah Yesus adalah kebenaran. Saya bacakan dari Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu boleh mempersiapkan alat-alat tulisnya lebih dulu, juga Alkitabnya. Ada banyak yang bisa dicatat, poin-poin yang penting, juga ayat-ayat Alkitab yang nanti bisa dibaca dan direnungkannya kembali. Saya bacakan Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, ayat ini sama dengan video yang kelima, karena di dalam satu ayat yang sama ini tadi Yesus menyatakan diri sebagai yang pertama, "Aku adalah jalan." Sudah kita pelajari bersama-sama. Sekarang dia berkata, "Aku adalah kebenaran." Video nanti yang ke-7, "Aku adalah hidup." Nah saudara, muncul pertanyaan dalam benak pikiran saudara dan saya, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sehingga dia berkenan menyatakan dirinya? Kalau kemarin aku adalah jalan, sesungguhnya bicara tentang Yesus adalah hukum, Sang Firman, Firman yang hidup. Aku adalah hukum Tuhan. Aku adalah ketentuan-ketentuan Allah yang mendemonstrasikan serta yang menyampaikan segala ketentuan, segala hukum-hukum Allah yang akan memandu para pengikut yang setia, agar supaya setiap Anda dan saya yang mengikuti akan setiap firman-Nya, kita akan dipandu lewat rambu-rambu hukum-hukum Allah, hukum-hukum Kristus, menuju sampai kepada Bapa. Sehingga dia menyatakan diri, "Aku adalah jalan
Karena lewat hukum-hukumku telah memberikan jalan kepada setiap orang yang mau mengikuti rambu-rambu tersebut menuju kepada surga sebagai tujuan kita semuanya. Sekarang dia justru berkata, aku adalah kebenaran. Saudara, kebenaran yang seperti apa? Saudara, ketika kita berbicara mengenai Yesus, kita mesti tahu bahwa ada dualitas yang ada di dalam dirinya. Ada dua dimensi di dalam diri Kristus, yaitu Yesus yang 100% ilahi, juga adalah Yesus yang 100% insani. Oleh karena yang insani itu tadi bisa dicobai oleh iblis di padang gurun. Yang insani itu bisa disiksa. Setelah dia dihakimi, dia harus dicambuk dan bisa dibunuh di atas kayu salib. Dan yang insani bisa dibangkitkan oleh Bapaknya sesuai dengan firman yang pernah dia sampaikan kepada para muridnya sebelum dia menjalani masa sengsara. Nah, saudara, inilah kebenaran yang ingin dinyatakan oleh Kristus kepada saudara dan saya, bahwa dia itu 100% ilahi. Dia juga 100% insani. Dia buktikan sebagai yang insani, dia siap untuk dicobai. Saudara, lihat, dia menunjukkan sebagai pribadi yang teruji. Lihat, sebagai yang insani, dia menunjukkan hidup yang kudus, hidup yang mau taat kepada Bapaknya, hidup yang ingin senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan, walaupun dia tahu betapa besar kesengsaraan yang dia harus alami, tetapi dia ingin tunjukkan bahwa dia sebagai anak yang setia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, Lukas pasal yang keempat, pencobaan di padang gurun, itu menunjukkan Yesus yang 100% insani itu sedang dicobai oleh iblis. Nah, ayat 1 sampai 13 nanti akan kita pelajari. Sekarang perhatikan lebih dulu. Seringkali orang Kristen berpikir, apakah iblis tidak sia-sia? Mencobai kok mencobai Yesus. Bukankah Yesus yang adalah anak Allah adalah Tuhan sendiri? Otomatis pasti kalah. Saudara, perhatikan. Pendapat orang Kristen ini saya katakan salah karena Anda kurang teliti di dalam membaca kitab suci. Ayat yang pertama kita perhatikan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Berarti Yesus baru saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan begitu dia keluar dari air, Alkitab menulis langit terbuka dan Roh Allah turun seperti seekor burung merpati hinggap di atas Tuhan Yesus. Itulah Roh Kudus yang memenuhi Yesus yang telah dibaptis. Kemudian lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudara, di Alkitab saudara boleh digarisbawahi
mulai kata lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Berarti yang membawa ke padang gurun untuk dicobai itu adalah Roh Kudus. Silakan dicobai. Ini adalah anak Allah. Yang bawa adalah Roh Kudus. Berarti Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun adalah Yesus yang mana? Yang ilahi atau yang insani? Pastilah yang insani. Sehingga dengan demikian iblis masih merasa yakin Yesus yang insani bisa jatuh di dalam dosa karena adalah manusia, 100% manusia. Tetapi Yesus yang 100% insani menunjukkan sebagai jati diri yang betul-betul suci dan kudus serta teruji ketaatannya kepada perintah Tuhan. Saudara, di dalam bacaan Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat ke-13 ini ada 3 macam ujian, pencobaan yang dicobakan oleh iblis kepada Kristus. Saudara lihat ayat ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudara, setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum, maka laparlah dia. Apa yang terjadi? Iblis setannya memberikan pencobaan. Jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah batu ini berubah jadi roti. Saudara, hati-hati. Ujian yang pertama, pencobaan yang pertama dari iblis kepada Kristus yang nantinya akan dikenakan kepada saudara dan saya, karena Yesus Kristus pun berkata, dunia lebih dulu membenci aku daripada engkau. Ingat video saya yang beberapa yang lalu? Maka dunia juga akan membenci kamu karena kamu adalah orang-orang yang aku pilih dan kamu bukan dari dunia ini. Sebab kamu sudah aku pilih menjadi milik Kristus, yang mana saudara dan saya menjadi bagian daripada milik Kristus yang akan Dia selamatkan. Tetapi sementara waktu Anda dan saya diizinkan oleh Dia tinggal di dunia yang fana ini. Tetapi yang harus kita waspadai adalah dunia membenci saudara dan saya. Sehingga jika Yesus yang adalah Tuhan dicobai dengan cobaan seperti ini, maka pencobaan seperti ini pula juga akan dicobakan oleh iblis kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Ubah batu jadi roti, bicara tentang kedagingan. Pada saat orang lapar, yang dibutuhkan adalah makan. Oleh karena itu, hati-hati. Pada saat Anda membutuhkan segala sesuatu, saat itulah iblis seringkali datang seakan-akan dengan pertolongan seperti yang Anda sedang harapkan. Hati-hati. Apa yang dilakukan oleh Kristus memberikan teladan buat saudara dan saya. Ayat 4 dia berkata, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, manusia hidup bukan dari roti saja.
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara, berarti firman Tuhan ini lebih penting daripada seakan-akan pertolongan itu datang. Padahal belum tentu pertolongan yang ada di depan mata kita itu berasal daripada Dia. Tetapi seringnya anak Tuhan selalu menganggap ini dari Tuhan. Belum tentu, saudara. Yesus yang adalah Tuhan tidak berkata seperti itu. Batu jadi roti. Tidak. Kenapa? Karena Dia tahu manusia hidup bukan karena roti, tetapi karena firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kemudian Ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, hati-hati. Dunia yang semakin maju selalu merangsang, memotivasi setiap penghuni yang ada di dunia yang fana ini untuk berkarya, berhasil. Saudara, belum tentu sukses itu berasal dari Tuhan. Jika sukses menjadi tujuan utama Kristus, dan sukses ini pun pasti akan diajarkan oleh Kristus kepada hidup saudara dan saya, maka Dia pasti juga tidak akan menolak tawaran iblis yang dalam sekejap mata dia bisa memiliki dunia dengan segenap isinya. Segala kemegahan dan kuasa yang ada di dalam dunia ini, kata iblis, ada di dalam tanganku. Dan aku berhak memberikan kepada siapa aku mau. Maka jika engkau menyembah kepadaku, maka semua kemegahan dunia, segala kuasa yang ada di dunia ini akan aku berikan kepadamu. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan tahu, hidup di dunia bukan harus sukses secara jasmani, tetapi hidup di dunia harus sukses secara rohani. Karena itu Dia selalu berkata, jangan kamu bekerja untuk mendapatkan roti yang bisa binasa, tetapi bekerjalah untuk mendapatkan roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dia menekankan kebenaran menjadi salah satu opsi yang pertama. Bukan sukses secara jasmani, tetapi kebenaran hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang akan membuat Anda dan saya itu hidup. Oleh karena itu, Dia berkata dalam ayat ke-8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Otomatis, jika Anda percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Anda pasti di dalam hidupmu akan lebih mengutamakan perintah Tuhan. Engkau jalankan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan yang berbakti kepada Dia dengan menjalankan firman Tuhan penuh dengan ketaatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun sesungguhnya sukses yang dicari oleh banyak orang dalam sekejap bisa aku raih, tetapi jika itu bukan berasal dari kehendak Tuhan, maka aku akan dengan taat menolak kesuksesan yang seperti itu demi untuk memuliakan nama Tuhanku. Saudara, ayat 9, iblis yang ketiga
mencobai dengan cara yang demikian. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, hati-hati, senjata iblis yang ketiga adalah membangkitkan kesombongan diri saudara dan saya. Zaman sekarang, masing-masing orang seringkali menyombongkan dirinya dengan mengukur hasilku dan hasilmu bagus yang mana. Kalau pengusaha bisa diukur, kamu kira-kira masuk ranking urutan keberapa dari daftar orang kaya yang ada di Indonesia. Kalau seorang hamba Tuhan, bisa diukur kira-kira jemaatmu berapa, cabang gerejamu berapa, setiap minggu ibadah jemaat yang hadir berapa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati, engkau yang hidup di dalam dunia rohani, jangan terpancing dengan kesombongan yang sedang dibangkit-bangkitkan oleh iblis, setan, si ular yang jahat itu. Hati-hati, karena kesombongan adalah awal daripada kejatuhan seseorang. Kesombongan adalah salah satu dosa yang besar yang Tuhan paling tidak suka. Justru Lucifer itu jatuh di dalam dosa karena kesombongannya dia. Dan orang yang sombong bisa juga dia berkata, saat dia sehat, saat dia kuat, saat dia punya harta begitu banyak, sepertinya dia bisa berkata, "Aku tidak perlu dengan orang lain, aku bisa hidup sendiri." Bahkan kelewatan, orang yang seperti ini juga masih bisa berkata, "Aku tidak perlu Tuhan." Tetapi ada satu saatnya, suatu hari kelak, ketika ajal menjelang, ada banyak orang yang sementara waktu berkata tidak perlu Tuhan. Mereka merenungkan, dan lewat mulut lidah bibirnya mereka berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, Yesus adalah kebenaran karena dia juga menunjukkan sebagai yang 100% ilahi, sehingga dia buat beraneka ragam kesembuhan yang tidak bisa dibuat oleh nabi manapun, oleh manusia siapapun. Sehingga semua orang mulai mengakui dan berkata, yang seperti ini belum pernah dibuat oleh nabi manapun. Dengan arti kata lain, mereka ingin menyampaikan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Apalagi dia menunjukkan kepada para muridnya mukjizat yang dahsyat, yaitu alam tunduk kepada dia. Ketika para murid ketakutan karena ada badai yang mematikan, maka Yesus Tuhan yang sedang tidur dibangunkan oleh para muridnya, dan mereka berkata, "Guru, kita akan binasa." Tetapi Yesus Kristus Tuhan dengan tenang dan berkata, "Kamu adalah orang yang kurang percaya." Dan seketika itu dia menghardik badai yang sedang mengamuk, maka danau itu menjadi teduh, dan semua murid menjadi ketakutan, dan mereka mulai berkata,
Orang seperti apakah dia ini? Alam pun tunduk kepadanya. Jawabannya sederhana. Aku adalah kebenaran. Karena aku adalah benar-benar Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.